Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obas, jumpa lagi nih sore-sore. Jakarta lagi hujan nih. Semoga puasanya lancar, bisa khusyuk puasanya. Dan kalau lagi puasa itu cenderung lebih tentram ya hatinya. Kenapa tuh? Coba, kenapa tuh gitu? Kenapa coba? Oke, kita suara saya kedengaran nggak? Hmm, kita baca yang satu ini dulu ya. Monitor. Di sana sedang hujankah? Hujan, hampir hilang asar berjamaah tadi. Dapatlah satu rakaat. Gara-gara disuruh muter kemana tuh ya? Kita Amanda Falani, halo juga. VDVC Team, Evasin, halo Pak, salam dari Universitas Bangka Belitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, Piala Dunia U20 batal di Indo. Efek lapangan kerja yang hilang berapa tuh kira-kira ya gara-gara itu batal? Ada kali ribu-ribu gitu ya, ribu-ribu orang nggak jadi dapat income. Sesuatu banget tuh keputusan. Sebenarnya bukan keputusan ya kitanya aja kali ya, belum layak untuk dipilih. Oke, dari tadi belum dibacain nih, baca dulu ya. Dari Mbak Desi. Michael Awadi. Alhamdulillah baik Michael. Ini nggak kebaca sih. Agak burem gitu ya. Pak Indra, bagaimana cara memotivasi diri sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Segi pertemanan, pekerjaan, hubungan, dan lain-lain. Ketika kita merasa badan ini lelah, terus karena sakit, dan saat berinteraksi rasanya lelah sekali seperti orang introvert. Oke, Mbak Desi, makasih ya. Mbak Desi di Jakarta. Makasih pertanyaannya. Gimana caranya memotivasi diri sendiri? Biasanya nih, kalau kita memang lagi kurang sehat ya, memang badan kita lagi bilang istirahat dong. Jadi downtime. Jadi menurut saya nggak apa-apa juga kita memulihkan pikiran, hati, dan badan kita ya sampai fit benar. Nah, tapi kalau udah fit terus perlu motivasi diri gimana? Motivasi diri terbaik itu salah satunya nih ya, sharing aja. Petirnya keras banget. Yang terbaik nih, kita badannya harus gerak. Itu dia kuncinya, badannya harus gerak.
Jadi hati dan pikiran ini akan termotivasi kalau badannya atau tubuhnya gerak. Saya pernah diajarin sama guru saya almarhum, Allahumma afir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kalau hati kita ini pengennya tentram. Nah kalau tentram keluarnya di raut wajah. Raut wajahnya kayak gimana? Walaupun mulutnya nggak tersenyum, tapi raut wajahnya tersenyum. Gimana tuh? Matanya tersenyum gitu ya. Kalau mata tersenyum ya pupilnya tuh agak lebar gitu ya, kebuka. Terus auranya enak, dingin. Nah jadi guru saya bilang gini, itu kalau ini enak, ke mukanya juga enak. Terus berlaku sebaliknya nggak? Bisa dibalik gitu ya. Kalau ininya tersenyum, dia bisa memaksa hati untuk tentram nggak? Ternyata bisa loh. Bisa. Maka itu saya tuh hadis Rasulullah bahwa senyum itu adalah ibadah, sedekah, itu bener banget, rasain sendiri bahwa kalau kita tersenyum, hati bukan cuma orang yang lihat kita itu termotivasi, kitanya juga termotivasi. Itu yang paling sederhana ya. Yang agak lebih susah itu yang untuk memotivasi diri dengan bergerak itu adalah bangunnya pagi ya. Pagi banget itu, terus kita melakukan olah tubuh supaya memicu endorfin. Endorfin itu adalah enzim di kepala yang diproduksi kalau kita berolah tubuh atau olahraga. Nah, endorfin ini disebutnya sebagai enzim happy. Enzim happy atau enzim semangat. Kalau itunya udah keluar. Jadi kalau misalnya kita lagi berat gitu ya, untuk bisa tadi sebutnya pertemanan, pekerjaan, itu kan keluar ya. Tapi untuk diri kita dulu, kita harus bantu dengan cara kita, satu tadi tersenyum, kedua kita beraktivitas, contohnya dengan olah tubuh, karena secara biologis dia akan memicu keluarnya enzim endorfin, dan endorfin itu namanya happy enzim. Nah kalau udah happy enzim tuh kayak riang, semuanya kayak seperti lebih ringan gitu ya, walaupun berat gitu tapi lebih ringan. Jadi tips and tricksnya seperti itu. Atau cari sesuatu yang kita senang, hobi ya. Pagi-pagi kita udah mengerjakan sesuatu yang kita bisa melakukannya berlama-lama gitu tanpa merasa bosan, itu hobi ya. Jadi 3 itu tipsnya untuk supaya diri kita dulu diperbaiki, baru keluarnya lebih mudah. Dan satu lagi syaratnya adalah kenapa harus mulai dari diri kita. Diri kita itu ibaratnya seperti benih atau akar dari sebuah pohon. Kalau akarnya kuat, tepat, dipelihara terus, insya Allah pohonnya sehat, berbuah, buahnya enak, berbuah terus gitu ya, kalau dia pohon buah. Nah tadi misalnya pertemanan, pekerjaan, hubungan dengan orang dan lain-lain, itu adalah buah-buahnya. Kalau buahnya mau banyak dan tiap kali ada buahnya dan bisa dinikmati, berarti akarnya harus terus-menerus disiram, dipelihara, dijaga, agar nggak usah dipikirin lagi, otomatis keluar ya. Jadi semangatnya atau motivasinya, memotivasi diri sendirinya mulai dari gimana diri kita itu riang. Terus wah kita lagi sedih, coba deh mulutnya gini, rasakan ke sini, ada perasaan lebih ringan nggak? Guru saya bilang begitu. Kalau nggak ada nanti tinggal DM saya aja ya. Oke, Mbak Desi, semoga membantu. Thank you.
Nah, terus kita lihat nih siapa nih yang akan hadir. Yang akan hadir itu adalah Anasti atau panggilannya Cici, sama satu lagi adalah Michael Brian Lawadi. Brian itu kalau orang Indonesia nyebutnya, kalau lafal Inggris Brian, Michael Brian. Oke, panggil ya. Mudah-mudahan udah request dulu nih dua-duanya. Oh ya. Suara gunturnya gitu ya, guruh. Oh, guntur, guruh. Yang barusan kedengeran. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat sore Assalamualaikum. Pak Indra, Bu Ya, Anasti. Ketemu lagi kita Waalaikumsalam. Pak. Iya. ya. Gimana sehat? Kabar? Baik, alhamdulillah. Michael, Puji Tuhan, sehat. masih saya Bu Anasti nikmati sehat? teh kombuchanya. Oh ya, bisa jadi penggemar kombucha dong Mbak. Iya. Cuman saya Ah, ada pertanyaan nih sebelum itu. Di dalam teh kombucha Gimana itu Pak? ada kayak agar itu emang harus diminum atau gimana tuh agar-agarnya? Betul, jadi dia memang ada seperti ini. Contohnya ada yang ngambang ya, melayang di dalam kombuchanya. Sebetulnya itu bukan agar, itu probiotiknya. Yang kita sebutnya itu baby Scooby, karena fermentasinya jalan terus, dia berkembang terus menerus dari yang nggak terlihat mikroorganisme kan, lama-lama dia membentuk semacam lapisan yang seperti yang Pak Indra lihat. Awalnya bentuk seperti jelly atau agar, tapi itu aman dikonsumsi. Jadi Oh, itu saya, bukti tanda bahwa kombuchanya masih probiotiknya masih hidup. oh, oke. Iya, karena saya bilang ini agar atau bukan. Begitu masuk pertama-pertama ditelan, habis itu kedua-keduanya. Ini kayaknya makin lama makin gede nih. Dikeluarin aja deh gitu. Oke. Tapi nggak perlu khawatir, itu aman kok dikonsumsi. Oke. Nah, karena saya cari-cari ya dan nggak dikasih tahu, jadi perlu nanya. Bagusnya sih ditulis di situ. Baik, Saya pikir itu kita pengendapan akan karena dia bentuknya nggak itu kan, nggak hmm, dia hanya ngikutin bawahnya aja tuh bentuknya. betul betul Oke, makasih kita Michael kembangkan. untuk Oke, penjelasannya. terima Kita kasih. mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Ngobras seri ke-428 dan ini saya mulai dengan perkenalan pribadi dulu, bukan saya tapi yang hadir di sini ya. Mbak Cici sama Bang Michael nih. Nah, pribadi itu apa? Hobinya apa? Kalau lagi nggak usaha, terus aktivitas lainnya apa aja? Ya, nanti kita belakangan bicara soal usaha ya. Oke, duluan Mbak Cici ya, boleh ya? Boleh, Bang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ada Cin. Halo Cin. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Hanesti, tapi lebih gampangnya disebut panggilnya Cici aja. Saya memiliki usaha masakan siap saji, khususnya masakan Minangkabau. uh, itu salah satu hobi saya sebenarnya. Saya hobinya masak. Jadi kalau kata orang sekarang hobi yang dibayar. Dari hobi terjun ke usaha. Saya tinggalnya di Jakarta Timur, Jalan Mangkalan Jati 5, nomor 16. Oke. Jadi Ada hobi sama usaha sama tuh ya. sejalan, Prof. Jadi kalau lagi nggak
terlalu semangat itu tinggal ke dapur aja ya. Ke dapur setiap hari. Heeh. Bikin masakan gitu terus langsung lebih seneng, lebih tentram kali hatinya ya. Karena itu hobi kan. Iya, lebih senang lagi kalau yang setiap kita masak itu habis. Oh, oke oke oke. Wah, kalau saya hobinya bukan masak tapi makan Apa itu? masakan. Cocok berarti ya, Prof ya. Heeh. Waduh, asik. Saya suka mikir-mikir nih, gimana orang bisa punya hobi masak ya? Maksudnya kan gampangan tinggal nyantap aja gitu ya, tinggal makan aja itu kan lebih gampang daripada masak. Ternyata memasak itu ada suatu proses yang membuat hati senang ya. Maka itu dia jadi Iya. hobi. Oke, ya makasih Mbak Cici. Ya. Cin, waalaikumsalam. Waduh, semangat dong Cin. Thank you Cin, udah mampir. Oke, sekarang giliran Michael. Bang Michael, ya perkenalan pribadi. Halo Pak Indra, saya juga mau nyapa Cin, selamat datang. Halo Coach Indanur. Uh, Perkenalkan, nama saya Michael Brian Lawadi, biasa dipanggil Mike atau Michael. Saya menjalankan usaha memproduksi minuman teh fermentasi, atau biasa yang bisa kita kenal teh kombucha. Ya, secara singkat, teh yang difermentasi dengan rajin dan bagus untuk pencernaan. Iya. Kalau bicarain tentang hobi, lebih ke olahraga. Dulu dari kecil sebenarnya hobinya main bola. Dari SD lah, dari kecil sampai sekarang juga masih, cuman memang udah mulai berkurang karena lebih banyak fokus di usaha. Tapi menarik, saya menyimak juga tadi yang Mbak Cici sampaikan juga, hobi yang dibayar itu paling enak, tapi bener itu hal yang paling apa ya, happy-nya dapet, berkatnya dapet, rezeki juga dapet ya. Uangnya juga dapat. Iya, hobi lebih ke olahraga. Dulu suka main bola, sekarang sih lebih banyak nge-gym, fitness, sama berenang. Karena memang ada disaranin juga waktu itu sama dokter untuk olahraga berenang sama fitness nonstop seumur hidup, harus seperti itu, karena ada satu kebutuhan. Jadi lama-lama Wah, menikmati dan menyenangkan karena bikin sehat. oke. Iya, makasih Michael. Suaranya Michael, saya kadang kenceng, kadang turun, Kedengaran kadang nggak Pak? kenceng, kadang turun. Iya, Sekarang sama Jadi Prof. sekarang sekarang kedengaran, kurang kurang keras ya kedengeran. dengarnya. Oh iya, Kedengeran. jadi kadang-kadang kenceng, kadang rendah, kadang kenceng, kadang rendah. Oh, Jadi kayaknya mungkin. ngomongnya nggak boleh gerak-gerak, jadi ini aja, manteng terus. Nggak boleh gini-gini. Oke, Ya, oke, oke. Kenapa saya tanya hobi tadi? Soalnya tadi di awal ada yang nanya gimana caranya memotivasi diri. Nah, salah satu dari yang tiga saya sharing itu adalah melakukan hobi. Jadi yang tadi misalnya masak itu membuat hati senang. Kalau udah senang lebih mudah memotivasinya untuk bergerak, memperbaiki diri dan seterusnya. Jadi kalau senangnya olahraga juga, kalau belum olahraga kayaknya gimana gitu ya, agak-agak galau-galau dikit. Oke, makasih udah pernah pribadi. Nah, ngomong-ngomong, Michael sama Cici udah pernah kenal belum sih? Belum kenal. belum. Baru kenal kali ini. Baru tadi pas tes sial. Ya, Iya. tadi waktu briefing siang Oke, baru ketemu oke. Mbak Cici juga. Nah, jadi yang di Ngobras ini yang
utama itu adalah saling kenal nih antara saya, terus Michael, Cici, saling kenal gini ya. Sebelum yang teman-teman lain yang hadir di sini atau nanti yang nonton juga kenal. Dan ini sebenarnya acara ngobrol santai ini semuanya tentang kenalan atau ta'aruf. Kenal orangnya, kenal usahanya, kenal produknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenal cerita-cerita pengalamannya, kenal kata-kata atau pesan-pesan motivasi, dan seterusnya ya. Jadi itu yang kita inginkan. Nanti kalau misalnya habis ngobras, terus nanti usahanya berjalan terus naik terus ya, berjalan naik gitu, nanti ada lagi acara IG live dari saya yang namanya Mentas itu mentoring tuntas ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol tapi one on one. Kalau ngobras kan berdua nih, nanti kalau Mentas sendiri supaya lebih luang waktunya untuk tanya-tanya soal usaha. Nah, jadi sekarang kita langsung ke acara intinya ya, atau topik intinya, yaitu memperkenalkan produk atau usaha kita dan bentuknya promosi. Jadi silakan siap-siap promosi, dan promosinya yang penting ada 4 hal. Pertama, apa yang dijual. Kedua, berapa harganya. Ketiga, belinya di mana. Keempat, terbuka untuk kolaborasi nggak, punya reseller dan seterusnya ya. Jadi ajak teman-teman yang lain juga untuk menjadi bagian dari usaha kita. 4 hal itu promosi. Nah, karena yang sebelah sini itu, sebelah sini siapa nih? Saya nunjuk siapa nih? Saya. Iya. Michael. Oh, jadi kalau saya tunjuk Oh, sama-sama berarti. Oh iya benar-benar. Masing-masing HP berarti di kiri ya. Iya, masing-masing HP di sebelah kiri. Nah, udah itu kalau di saya yang kiri adalah Mbak Cici, yang kanan adalah Michael. Oke, jadi Mbak Cici duluan deh. Silakan. Promosi gaspol, ayo. Oke. Seperti tadi yang saya bilang, saya itu menjual masakan Minangkabau yang siap saji dalam bentuk pouch seperti ini. Di dalamnya itu ada kemasan aluminium foil. Jadi ini tuh kemasannya itu bisa direbus, tahan panas. Wow. Jadi kalau seandainya Prof keluar negeri, kadang suka nggak cocok sama makanan yang di luar negeri, ini bisa dibawa, tinggal diseduh pakai air panas, 5 menit, kelar, makan enak gitu. Nah, produk saya untuk saat ini baru ada 3. Yang pertama itu rendang. Ini berat 250 gram, saya jual 95.000. Terus ada ini dendeng lombok. Jadi bukan yang kering, yang basah. Ini 85.000 per 250 gram. Kita menggunakan daging tenderloin. Ini ini standing pouch ya, gitu. Ini standing. Oh iya, standing pouch tapi belakangnya masih polos. Oh, bawahnya ya? Belum full print. Polos juga. Oke. Iya, jadi belum full print. Kita masih dalam proses menuju full print. Paling habis lebaran kayaknya, Prof. Amin. Kalau ini kita menggunakan daging tenderloin, jadi kita semuanya premium. Terus yang ketiga itu kita ada ikan bilis balado. Ini ikan endemik dari Danau Singkara, jadi cuma ada di Danau Singkara yang ada di Sumatera Barat. Ini nggak ada di tempat lain. Ini balado, saya jualnya 60.000 per 200 gram. Nah, ikan ini salah satu yang sudah pernah dicoba sama Bapak Sandiaga Uno kebetulan. Prof belum ya? Iya,
Saya Untuk belum ikan, bisa menanti dengan sabar menanti kayak resto iya, Padang namanya saya sabar boleh menanti. minta alamatnya nanti, Prof. Boleh, Setelah ini nanti saya minta alamatnya, ya, ya Prof ya. nanti nanti bilang aja sama Winnie ya. Oke, Kalau siap. waktu kemarin Nah, untuk bilis, kombucha karena ketemu saya aja tuh langsung dikasih. oh iya, untuk bilis kita kemasan di dalamnya begini, Prof. Jadi ini cabenya, ini si ikannya. Jadi pas mau makan baru digabung, jadi tetap garing. Gitu. Nah, Oh, alhamdulillah. iya. Jadi tuh yang saya bilang tadi tuh kemasan yang di dalam tuh ini. Yang ini tuh tahan panas. Jadi tinggal direbus atau diseduh air panas juga bisa. Jadi udah siap Coba lihat dimakan. Jadi itu nggak perlu takut gosong. itu di foil itu dia dibungkus atau dia ini Jadi di seal sih. ya dia di vakum seal, terus kita sterilin lagi. Jadi tahan di suhu ruangan itu 1 tahun, Prof. Tanpa pengawet. Oh, alhamdulillah. Iya, jadi makanya ini tuh cocok buat anak kos yang nggak bisa masak, orang yang sibuk bekerja, Jakarta paling utama ya, di mana-mana sibuk bekerja, pergi gelap, pulang gelap. Terus yang suka traveling, ya, itu kadang kan orang Indonesia agak susah cocok makanan yang di luar negeri. Ini cocok banget gitu. Kebetulan kita alhamdulillah sudah pernah ada yang bawa ke New York, Amsterdam, sama terakhir kemarin ke Brunei. Wow, alhamdulillah. Ngirimnya gimana tuh? Alhamdulillah. Hand carry sih, mereka jadi orang Indonesia yang tinggal di sana, kebetulan pulang ke Indonesia bawa untuk stok. Karena kalau di sana serba mahal katanya, dan kangen masakan kampung itu susah untuk didapetin kan. Jadi dibawa dari sini, dibawa ke sana. Kalau yang New York kebetulan waktu itu ada teman yang pulang, kebetulan dia bekerja di KBRI New York, terus temannya pulang ke Indonesia dititip temannya. Oke, oke. Gitu. Iya. Iya. Jadi ongkos pertemanan, namanya ongkos pertemanan. Kalau untuk dikirim paket mahal banget ongkirnya kan, Prof. Iya, iya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kalau harga itu termasuk kan tadi bahannya premium ya, harganya termasuk premium juga Iya. atau enggak? Harganya termasuk standar sih untuk ukuran sesama yang jalan seperti ini. Bisa dibilang yang lain lebih mahal. Oke. Itu berapa kali bisa saji atau buat berapa orang? Eh, Kalau ini bisa untuk 2 sampai 3 orang. Oke. Cocok lah untuk Dan keluarga kecil. oke, jadi satu kali makan ya. Iya. Oke. Kalau lagi buka puasa, satu kali makan untuk satu orang, kira-kira. Tergantung. Tapi ada juga sih yang ngabisin 1 orang 1 kali makan karena enak katanya. Oh my God. Itu enak apa doyan? Dua-duanya kayaknya, Prof. Dua-duanya. Oke, oke. Terus kalau sekarang distribusinya atau penjualannya melalui reseller juga, atau kalau ada orang mau jadi bagian dari yang menjual, bisa nggak? Atau ada skema lain? Untuk saat ini sih kita belum ada reseller karena saya masih kerja sendiri. Tapi untuk pembelian itu bisa lewat Instagram atau kalau yang mau free ongkir itu paling senang kan dengar free ongkir itu adanya di Shopee. Oke. Jadi Shopee memberikan free ongkir. Oke. Iya. Oke. Untuk username-nya sama-sama Osvalado. Hmm, kalau sekarang berapa itu yang berapa orang tuh yang udah kerja sama? Ada nggak? Belum ada. Belum ada. Karena memang Terbuka nggak? masih langsung saya belum sanggup sih Prof pasti sendiri soalnya. Oke. Tapi kalau Kalau ada teman-teman yang model berminat, ya model dropshipper gitu bisa?
Dropshipper boleh. Kalau dropshipper bisa ya? Lagi belajar sih, belajar untuk coba buka reseller karena lihat teman-teman yang bergabung di Skies rata-rata mereka buka reseller kan. Dan itu penjualannya menurut saya fantastis gitu. Makanya pengen lagi belajar sama teman-teman gimana sih caranya untuk buka reseller kayak gitu supaya meningkatkan penjualan lagi. Oke oke. Oke. Aduh, ini masih 1,5 jam lagi ke buka ini, tapi udah ngebayangin tuh rendang, bayangan. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditambahin promosinya sebelum kita pindah ke Michael? Udah dulu Mas Michael dulu deh, ntar pasti ada lagi. Oke, sip. Thank you. Silakan Michael, tancap gas. Thank you, Mbak Indra, Cici. Eh, di sini aku mau kenalin produk teh kombucha. Kelihatan ya. Oke, jadi produk yang aku jual teh kombucha ada varian teh hijau dan teh hitam. Ada 3 ukuran. Yang paling kecil ada 100 ml. Di sini ada rasa bit dan rasa leci. Terus ukuran yang 400 ml ada original. Sebetulnya seluruh varian rasa ada ukuran masing-masing 100 ml, 400 ml dan paling besar ada 1 liter. Semua dalam kemasan kaca supaya rasanya tetap konsisten dan stabil. Nah, secara singkat, teh kombucha itu baik untuk memperbaiki sistem pencernaan kita di usus, membantu detoksifikasi karena mengandung berbagai macam nutrisi, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Seperti contoh ada asam glukoronat di dalam kandungan kombucha. Asam glukoronat ini bagus untuk membantu penyerapan racun di dalam pembuluh darah, sehingga mempermudah untuk dikeluarkan melalui ginjal untuk detoksifikasi sistem tubuh kita. Kemudian yang kedua ada asam laktat yang biasa kita temukan juga di susu. Asam laktat ini asam organik yang dibutuhkan tubuh untuk membantu membuat pikiran tubuh menjadi rileks. Itu alasannya kenapa biasa kalau bayi setelah minum ASI, karena ASI banyak mengandung tinggi lactic acid atau asam laktat, membuat badan si bayi itu rileks. Sifatnya sama seperti kombucha. Makanya menurut beberapa penelitian kedokteran juga, kombucha baik juga untuk membantu beberapa rekan kita yang kesulitan tidur atau insomnia. Jadi itu bagus juga. Bukan obat tidur, tapi membantu untuk membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks sehingga mempermudah istirahat. Nah, kita ada 3 ukuran dan varian rasa. Kita ada original black tea, ada original green tea, beet, lychee, strawberry, ada sirsak dan juga bubble gum. Jadi tergantung dari konsumen biasa lebih suka yang mana. Kemudian untuk harganya, yang paling kecil ukuran 100 ml ada harganya di 20.000 per botol, tapi biasa kita jualnya dalam satu box isi 10, harga 200.000. Kemudian yang 450 biasa kita jual per 3 botol, harga 200.000 juga. Dan yang paling besar ukuran 1 liter biasa kita jual 185.000 rupiah. Nah, teman-teman bisa dapetin produk kombucha bisa melalui WhatsApp di 0821 700 10 708, juga di Instagram di Aventurin ID. Nggak ada nomornya ya. Mungkin nanti di Instagram nanti ada linknya untuk bisa langsung direct ke WhatsApp-nya, jadi lebih simpel.
nggak perlu disimpan dulu atau di-save dulu, cukup ketik di Instagram Aventurin ID, ide besar, nanti di bio-nya langsung ada link gitu. Kemudian tadi reseller ya Pak Indra. Untuk reseller saat ini memang baru kita mulai bergerak karena puji Tuhan kita juga baru rilis untuk izin edar BPOM-nya. Jadi kita Aventurin Kombucha itu produsen teh kombucha pertama di Jakarta yang telah mendapatkan izin edar BPOM dan kedua di Indonesia. Jadi setelah rilis kita mulai bisa bergerak untuk memasarkan produk teh kombucha. Dan untuk teman-teman yang beragama Muslim gak perlu khawatir, teh kombucha juga aman dikonsumsi dan kami saat ini lagi proses untuk sertifikasi halal dan di pasaran juga sudah banyak teman-teman kami teh kombucha yang sudah memiliki sertifikat halal dan memang aman dikonsumsi untuk teman-teman semuanya. Gitu. Untuk reseller sangat dibuka peluangnya, jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang mau mulai coba berbisnis atau mau mikir-mikir usaha apa ya gitu. Mulai dari hal-hal simpel, nggak perlu buka toko atau nggak perlu cari tempat kantor, mulai aja dari rumah atau dari kamar bahkan dengan sistem dropshipper bisa, dengan sistem reseller bisa. Tapi saat ini kita lebih fokus ke dropshipper, artinya teman-teman semua nggak perlu capek-capek nyimpen stok, ngirim stok, nggak perlu capek-capek lagi ngitungin sisa stoknya akhir bulan berapa, cukup pasarin produk teh kombucha dan info ke kami akan langsung kirim. Nggak perlu packing lagi, nggak perlu ngurus ekspedisi, pengiriman, semua kami yang kirim. Kami yang proses, jadi tinggal lebih simpel. Mempermudah teman-teman sekalian juga. Dan kedua, untuk menjaga kualitas di suhu yang stabil, kita juga menyimpan di suhu di bawah 8 derajat Celcius yang stabil untuk menjaga kualitas sampai di tangan konsumen akhir. Gitu. Jadi buruan klik link di Instagram kami untuk join partnership, menjadi dropshipper ataupun jadi konsumen kombucha kami. Gitu. Untuk pemasaran saat ini kita target marketnya memang ke hotel, restoran, dan catering. Jadi hotel-hotel memang target market kita hotel bintang 5. Saat ini masih terfokus di Jakarta dan mudah-mudahan bisa meluas lagi ke Pulau Jawa dan Bali. Sekian promosinya Pak Indra. Oke, lengkap, lengkap tuh. Nah, ini jadi udah bisa dibeli di aventur.id ya? Aventur.id. Aventurin ID. Aventurin Iya, disambung. ID. Aventurin ID. Pakai G atau enggak? Aventurin. Enggak. Jadi Alpha Victor Echo Tango underscore Romeo India Nano Echo ID India Domino. Oke, nanti tolong diketik di bawah boleh ya? Oke, biar kita bisa lihat. Oke, kita masih ada sekitar 20 menitan lagi untuk ngobrol-ngobrol. Nah, yang pertanyaan berikutnya dari saya ya. Nanti ada waktunya untuk tanya balik ke saya. Jadi jangan khawatir. Nah, tanya saya adalah kalau Mbak Cici sama Bang Michael ada nggak cerita-cerita dalam usahanya yang mau dibagi ke saya itu
yang kira-kira rasanya kalau diinget-inget kesel gitu atau pahit gitu lah. Ada nggak tuh kira-kira? Kenapa saya tanya gini? Karena kalau cerita suatu bukan kegagalan ya, cerita yang rasa jamu itu kan kalau jamu itu menyembuhkan ya. Nah, kalau cerita yang rasa jamu itu menyembuhkan buat diri sendiri, hikmahnya dan juga untuk orang lain. Ya, ada nggak kira-kira Mbak Cici? Uni ya? Panggilannya Uni atau Mbak? Terserah aja bro. Apa ya? Aku Michael dulu deh. Silakan. Enggak. Ada nggak? Berarti kalau susah ngingetnya berarti nggak ada tuh yang rasa jamu. Semuanya rasanya rasa sirup teh manis. Aduh. Ayo silakan. Michael dulu deh katanya gitu. Ada nggak Michael? Pengalaman saat itu kejadiannya tahun berapa ya? 2021. 2021 waktu itu. Sekitar awal tahun lah, Januari atau Februari. Jadi sebetulnya saya udah memulai bisnis teh kombucha ini dari tahun 2020. Sudah sekarang 3 tahun terakhir. Nah, di tahun 2021 ada satu momen yang menarik bagi saya. Saat itu kejadiannya di rumah. Saat itu digerebek oleh aparat penegak hukum setempat wilayah Jakarta Utara saat itu karena ada oknum dari pejabat setempat yang melaporkan dan melayangkan surat sampai ke tembusannya waktu itu ke wali kota dan sampai ke gubernur waktu itu. Jadi sudah dilayangkan surat ke instansi terkait, barulah ditindaklanjuti dan akhirnya sampailah di depan rumah beserta mobil dan petugas-petugasnya. Waktu itu awalnya saya pikir mau disita barangnya, mau diangkut, cuman saya pikir ini kan rumah sendiri gitu. Apa namanya, dan waktu itu saya pelajari juga dulu Pergub tahun 2018 kalau nggak salah, nomornya saya lupa. Dari situ menyatakan bahwa UMKM itu boleh dijalankan di perumahan, meskipun saat itu memang zonasinya kuning, artinya wilayah perumahan tidak diperkenankan untuk menjalankan usaha secara zonasi, tapi melalui peraturan gubernur itu tahun 2018 menyatakan boleh dengan beberapa kriteria atau persyaratan tertentu. Dan setelah saya pelajari, setelah saya cari tahu lebih jauh, intinya adalah usaha yang saya jalankan masih memenuhi persyaratan di dalam peraturan gubernur tersebut. Makanya saya memberanikan diri untuk menjalankannya di rumah. Tapi karena oknum pejabat setempat mungkin tidak menyarankan atau tidak menginginkan adanya usaha apapun di dalam kompleks perumahan itu, akhirnya dilayangkanlah surat untuk penindakan. Saat itu datang dan akhirnya negosiasi dengan aparat penegak tersebut, berbicara baik-baik secara persuasif juga, dan akhirnya diberikan kesempatan untuk pindah dulu. Artinya nggak bisa melanjutkan usaha lagi di rumah, saya harus cari tempat. Dan saat itu COVID ya, waktu itu masih COVID. 2021 itu masih COVID. Sangat di luar perkiraan lah. Maksudnya tidak ada perencanaan dan tidak ada planning untuk pindah ke satu tempat di mana overhead cost-nya langsung naik, pastikan ada biaya sewa, dan lain-lain. Itu di luar planning kita. Dan
Tapi mau nggak mau kita harus jalanin untuk keberlangsungan bisnis saat itu juga dengan modal yang sangat terbatas, sangat minim, bahkan sangat minim, dan tapi ternyata ada aja jalannya, dibantu dengan teman, keluarga, rekan-rekan sekitar kita. Mereka mensupport, banyak kasih masukan, baiknya di mana, seperti apa. Itu betul-betul ada aja jalannya. Di satu sisi ada pintu tertutup, tapi di sisi lain ada pintu yang terbuka. Itu juga menarik. Tadi saya menyimak juga kata-kata dari Prof. Indra, bahwa ketika diri kita, pikiran kita tenang, hati kita tenang, badan kita sehat, semua hal-hal baik atau hal-hal positif akan datang menghampiri kita. Sekalipun saat itu kita rasanya udah mentok banget, udah nggak tahu lagi uangnya dari mana, udah nggak tahu lagi tempatnya harus di mana, udah nggak tahu lagi bisnis ini mau seperti apa nih, gitu. Karena secara biaya produksi pasti jauh meningkat. Tapi ada aja jalannya, tetap kita jalanin, diantepin gitu, berani dihadapin. Akhirnya dapat tempat waktu itu di kawasan Jakarta Utara, dapat sewa toko kios kecil, karena saat itu teman nggak lanjutin lagi usaha makanannya, dia menawarkan ke saya untuk kontrak. Nah, akhirnya juga dengan harga teman, dan memang kita juga teman udah lama, akhirnya dia juga pengen bisnis kombucha ini tetap berjalan. Akhirnya udah kita negosiasi, ada lagi jalan terbuka, dikasih tempat. Dari situ satu poin yang saya pelajari adalah legalitas. Sebuah bisnis itu sangat penting di awal, bahkan sebelum bisnis itu berjalan. Aspek lingkungan atau eksternal, kanan kiri, depan belakang, di tempat di mana kita berada itu juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis kita. Jadi kenapa saya bilang kejadian yang menarik, karena pelajaran itu nggak dapat, saya belum pernah dan mungkin nggak akan bisa dapetin ketika saya dulu masih kerja kantoran atau belajar di tempat lain. Tapi semua itu saya dapat ketika saya berani menjalankan sebuah bisnis dengan nggak ada background legal sekalipun. Tapi mau ngomong kita harus belajarin lagi, kita buka lagi tuh JDIH, jaringan dokumentasi, semua peraturan gubernur, kementerian, presiden, semua kita harus pelajari. Karena apa? Itu menjadi tameng buat kita, bahwa selalu ada hitam di atas putih yang harus kita pegang untuk keberlangsungan bisnis kita. Karena kalau enggak, mungkin kalau kita nggak memahami atau ada celah untuk oknum mungkin, atau namanya bisnis pasti selalu ada persaingan, dan kita nggak akan bisa duga masalah apa yang bakal datang, tapi itu menjadi bekal kita untuk survive. Jadi kejadian 2021 itu betul-betul yang pertama kali ya, maksudnya tempaan terbesar juga harus dipindahkan, digerebeknya juga di rumah sendiri, tempat tinggal sendiri. Jadi pelajarannya sih saat itu legal, lebih ke aspek legal, dan paling penting ikhlas sih, legowo gitu. Maksudnya apapun yang terjadi, permasalahan sebesar apapun yang datang ke kita, udah kita ikhlasin. Yang paling penting adalah cari solusi untuk hadapin supaya bisa kita lewatin dengan baik. Dan olahraga saat itu penting banget, dan membuat kita tuh pikiran menarik. Yang tadi Prof. Indra juga bilang, hormon endorfin akan keluar ketika kita olahraga. Happy, hormon happy, perasaan tenang, perasaan
bahkan ide-ide kreatif yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran, kita mentok banget tadinya, itu akan keluar ketika setelah kita berolahraga, setelah kita merawat tubuh dan badan kita sendiri, setelah kita menyenangkan hati kita, diri kita sendiri. Ide kreatif dan jalan keluar secara secara beruntun, itu yang saya alamin, datang satu-satu. Itu makanya saya menarik banget tadi ketika Pak Indra tadi udah menjelaskan tentang hormon endorfin, itu yang real terjadi di dalam hidup saya, dalam kehidupan bisnis saya juga. Dan sampai saat ini petugas-petugas aparat penegak hukumnya juga menjadi rekan akrab, rekan baik. Setiap hari kita masih WhatsAppan, ketika hari raya juga masih ucapin, bahkan setiap hari raya saya kasih teh kombuchanya karena petugas itu ternyata suka, dia menyukai minuman kombucha ini karena setelah dia minum dia merasakan khasiat lah di badannya, membuat badannya jauh lebih enak. Dan akhirnya yang tadinya kita kira awalnya adalah mungkin musuh atau hal-hal yang negatif, tapi ternyata bisa kita gandeng, bisa kita rangkul menjadi sahabat atau menjadi partner kita. Di situ sih menariknya di situ. Oke. Wah, ini Gitu. thank you banget ya berbaginya. Dan memang ada beberapa, khususnya yang perizinan ini, legal ini, kita kan kadang-kadang sering lihatnya dari kacamata sendiri ya, dari sudut pandang sendiri. Tetapi dalam setiap kali kesempatan saya bilang sama teman-teman, kalau mau jalan dulu silahkan, tetapi harus tahu resikonya dan gimana keluar dari resiko itu bila terjadi. Nah, kita sebutnya mitigasi resiko. Bahasanya mitigasi resiko, atau bagaimana caranya resiko itu sekecil mungkin, dan kalau terjadi jalan keluarnya seperti apa. Itu harus punya. Jadi keputusannya itu bergantung pada itu. Tapi kalau misalnya kita bilang nggak kuat gitu ya, nggak kuat deh untuk ngadepin itu, ya udah, ambil keputusannya harus yang kita sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kita. Oke, thank you banget. Udah kepikiran belum nih, Uni Cici? Kalau saya kayaknya nggak ada yang kayak Mas Michael, Pak. Karena saya baru sih, usahanya baru di 2021. COVID baru mulainya. Jadi paling segondok-gondoknya saya baru yang kena PHP sama yang beli. Oh gitu. Udah minta total, udah tanyanya macam-macam, tahu-taunya hilang, di ghosting saya, Prof. Oke, terus tapi makanannya nggak mau bazir dong? Enggak, alhamdulillah rezeki nggak kemana. Oke. Kalau emang udah jalannya itu kejual, insya Allah kejual. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau di ghosting itu gimana? Rasanya gimana kalau di ghosting? Gedek sih, Prof, sebenarnya. Cuma ya itu udah resiko kita jualan online ya. Iya, iya. Banyak banget itu yang ghosting. Iya, iya. Nah, sebenarnya dari pengalaman itu apa yang bisa dilakukan sama kita supaya ghosting berikutnya itu melempem? Paling cuma langsung pakai, kalau kayak WhatsApp bisnis kan ada chat yang udah langsung, saya udah langsung jabarin dulu nih price listnya sekian 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 sekian. Jadi kalau yang cuma langsung mundur karena harga, ya udah gitu. Dari sejak itu ada lagi yang pernah nge-ghosting lagi nggak? Udah berkurang sih, Prof. Cuma tetap ada. Kadang di Instagram nge-DM nanya, udah berhari-hari nanyanya tapi nggak jadi. Oh, itu dia lagi market research. Kalau berhari-hari nanya itu market research. Lagi riset, namanya riset kompetitor.
Sampai nanyain testimoni segala macam. Padahal udah semuanya udah ada di highlight gitu. Iya, ya kita kita niatin bahwa kita berbagi dan Iya, melalui berbagi kita ada orang yang bisa dapat penghasilan baru atau tambahan. Jadi niatnya harus itu. amin. Jadi Iya, apa yang kita sharing itu ada manfaatnya buat buat orang lain, tapi yang terutama manfaatnya buat diri kita. Ya karena kan kita kalau di dalam doa itu mm, ilman nafian, nah, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita niatkan seperti itu, ya nggak apa-apa juga ya. Kan melalui melalui kita jawab-jawab DM itu ada orang lain yang iya, mendapatkan manfaat gitu. iya. Insya Allah sih Prof, saya kalau ada yang nanya-nanya, saya jawab aja. Kadang nanyain kemasannya itu gimana? Saya jawabin aja, nggak ada rahasia lah. Pokoknya semuanya saya jawabin. Rezeki udah diatur masing-masing. Iya iya betul. Hmm, jadi setuju banget bahwa saya yang kepikiran di kepala gini. Hmm, ada yang doyan minum Coca-Cola nggak? Dulu, Dulu. tapi udah tobat. Michael Enggak, enggak Pak. nggak Karena ya? emang dari kecil Ah, enggak biasa. oke. Kayaknya kombucha, Nah, Prof. Dari kecil kombucha soalnya. iya, Di kulkas kombucha. iya. Nah, jadi Coca-Cola itu kan dia punya resep. Sampai detik ini resepnya nggak pernah ada yang tahu. Karena itu satu di paten, udah itu dia kalau ngirim ke perusahaan yang membotolkan, itu dia udah diracik dari tempatnya terus udah tinggal masukin ke botol aja. Ya, jadi orang itu nggak ada yang tahu komposisinya tuh apa aja isinya supaya rasanya bisa konsisten seperti itu terus-terusan. Ya, jadi udah kayak bukan bubuk kayak udah kayak apa ya? Sesuatu yang dimasukkan campur air udah jadi. Jadi orang nggak ada yang tahu. Nah, kalau saya lebih senang prinsip yang disampaikan sama Uni Cici tadi ya. Jadi kita kalau ditanya apa aja, jawab aja. Ya kita jualannya gini, bikinnya gini, channelnya gini. Karena menurut saya rezeki itu kan bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Dan tadi yang udah ceritanya, sharingnya Michael itu bener banget. Jadi yang penting kita nggak dalam kondisi yang hatinya runyam gitu, nggak tentram. Gitu. Kalau hatinya tentram, kita jalanin, terus kita bagi, nanti rezeki kita itu datangnya dari arah yang dari belakang, dari atas, dari samping, dari kiri, dari depan, dari belakang ya gitu. Dan nggak usah khawatir karena kita diminta untuk terus memperbaiki proses usaha kita. Ya, proses usaha itu mulai dari harga, mulai dari biaya, mulai dari cara kita menjual, gitu terus dari produknya sendiri, ya makin beragam, dari packagingnya, dari namanya, dari kelengkapan informasinya dan seterusnya itu kan selalu berproses dan setiap kali kita berproses perbaikan itu membuat secara natural itu proteksi orang untuk mengcopy udah itu terus membesarkannya. Nah, tapi kalaupun ada yang copy, menurut saya nggak apa-apa juga. Gitu ya. Jadi memang rezekinya masing-masing. Kalau ada orang itu kan kadang-kadang suka kasih tuntutan gitu. Ya, tuntutan hukum menggunakan ini dan menggunakan itu. Iya, itu nggak apa-apa juga sih. Karena
kadang-kadang kita harus protect nama merek kita ya. Kita protect misalnya kalau kita nggak punya haki itu repot. Kenapa? Karena bisa jadi ada usaha lain yang menjalankannya lebih dengan tidak sekualitas kita, terus kita diasosiasikan, merek kita diasosiasikan dengan merek tersebut yang mirip-mirip dengan kita atau bahkan plek-plek sama. Jadi kita berbaik sangka dianjurkan dan harus menjalankan itu, tapi juga diperintahkan untuk waspada. Ya, waspada. Jadi bukan berarti kita berbaik sangka terus tidak waspada. Dua-duanya adalah perintah. Dua-duanya adalah sesuatu yang kita harus jalankan, perintah Allah ya. Jadi berbaik sangka plus waspada. Nah, jadi waspada itu tahu resikonya, terus tahu gimana meminimalisir resikonya, terus keputusan kita untuk kalau risiko tersebut terjadi gimana caranya untuk kita jalan keluar dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini menurut saya di seorang wirausaha itu sambil jalan bisa dapetin ide tersebut. Oke, nggak kerasa nih udah tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi saya apa ya? Tadi tanya balik saya deh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada nggak yang mau ditanya ke saya? Ayo, Cici atau Maka, ya silakan. Tadi dari Mbak Winnie, Pak Indra, sebenarnya saya penasaran. Katanya Pak Indra punya salah satu bisnis skincare juga ya Pak, benar nggak ya Pak sebelumnya? Oh iya, ada masih dijalankan dan dijalankannya kelewat santai. Yang menarik yang menarik adalah biasa kan skincare kita umumnya tuh tahunya lebih ke wanita atau lebih ke feminim. Tapi yang menarik adalah anti mainstream ya jadinya ya, maksudnya Pak Indra memberanikan diri untuk terjun ke bisnis skincare. Sebenarnya dulu latar belakangnya apa sih kalau boleh tahu? Karena kan gampang banget. Berbeda ya maksudnya. Kenapa tuh Pak? Gampang banget. Istri saya soalnya dokter skincare. Jadi kuncinya ada ahlinya. Kalau ada ahlinya beranilah. Ya jadi sesederhana itu. Terus kalau nggak punya istri atau partner yang kayak gitu gimana ya, cari baru masuk ke skincare. Ya, dan menurut saya skincare buat laki-laki kesini-sininya lebih banyak demand-nya. Tapi kuncinya sekali lagi adalah kalau kita punya produk yang langsung consumer gitu ya, langsung ke customer, B2C gitu, ya effortnya nggak bisa kendor. Effortnya terus harus ada. Karena kan kita harus ngejual terus gitu. Kalau misalnya kita ketemu distributor gede gitu, ya kita nggak harus kerja setiap hari, tapi sekali ketemu distributor, deal, itu terus udah dia yang distribusiin. Jadi menurut saya sih pada satu saat setiap orang itu punya porsinya masing-masing sesuai dengan keahliannya, dan boleh nggak kita ambil dari ujung ke ujung. Kalau untuk meminimalisir resiko boleh, tetapi kalau misalnya resikonya kita bisa hitung, kita bisa lihat, dan ahlinya itu amanah, menurut saya nggak ada masalah. Itu gampang kan jawabnya? Ayo, Mbak Cici, ada nggak pertanyaan buat saya? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, saya nanya alamat, Prof. Oh, alamat, oke. Gampang banget.
gampang banget tinggal minta Winnie, tinggal minta Winnie. Nanti nanti insya Allah saya ini deh, saya videoin. Ngomong-ngomong, kemarin itu saya belum videoin Michael itu. Untung saya masih punya 1 atau 2 botol lagi. Nanti saya bikinin ya. Tinggal kasih datanya aja Michael ke. Oke. Nanti aku kirimin lagi aja Pak Indra. Nanti aku Waduh. kirim ke Pak Indra. Ya kan? Jadi enak ya Pak. Itu bagus banget buat kesehatan. Bagus juga buat kulit loh Pak. Jadi bagus banget. Jadi awet muda jadinya. Glowing. Jadi aku glowing ya. Oke. Makasih banget atas waktunya. Nah, terakhir ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke saya dan ke teman-teman lain dari Uni Cici sama Bang Michael sebagai kalimat penutup. Silakan. Michael dulu. Oh, oke. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Prof. Indra Uno, untuk Coach Ida Nur juga, dan Mbak Furina, rekan-rekan partner dan juga mentor di Skies Indonesia, dan memberikan kesempatan untuk saya dan mentoring kombucha untuk bisa berkembang, meningkatkan kualitas lagi, meskipun saya tahu perjalanan masih jauh, mumpung masih muda juga, justru masih harus banyak belajar. Terima kasih banyak buat kesempatan untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi. Dan buat teman-teman semuanya juga yang mungkin lagi galau, antara lanjut mau kerja apa mau bisnis. Saya juga pernah di posisi teman-teman dan nggak pernah kepikiran di saya untuk jadi seorang wirausaha, entrepreneur, di mana dulu waktu kuliah 4 tahun dari puluhan mata kuliah, yang gagal cuma 1, entrepreneurship. Saat itu yang gagal, kuliah. Tapi akhirnya saya awalnya menceburkan diri, berani menceburkan diri. Tapi ketika udah kecebur dan terpaksa berenang dan nggak bisa naik ke kolam, akan ada jalannya nanti. Tapi yang paling penting, sayangin diri kita, sayangin badan kita, sayangin keluarga kita juga, orang-orang di sekitar kita, karena orang keluarga, teman, orang-orang sekitar kita yang selalu support kita itu aset terbesar kita. Hanya tanpa mereka juga kita mungkin nggak sampai di titik ini. Kita juga tetap harus sayangin diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nanti pasti ada jalannya. Yang awalnya mentok, nanti pelan-pelan satu-satu kebuka. Yang awalnya nggak pernah kepikiran mau jadi entrepreneur, percaya enak, susah, senang, campur aduk. Tapi yang pasti kerja buat diri sendiri itu benar-benar enak banget. Dan satisfied, benar-benar puas, capeknya buat diri sendiri, bahagianya buat diri sendiri, tapi bisa berkontribusi juga buat orang lain. Gitu. Tetap semangat buat teman-teman semuanya yang mungkin belum mau entrepreneur, juga nggak masalah. Tetap setiap orang pasti punya jalurnya masing-masing. Yang pasti tetap semangat dan stay healthy buat teman-teman semuanya. Jaga kesehatan meskipun udah nggak pandemi lagi. Yang pasti kesehatan aset terbesar, termahal yang kita punya saat ini. God bless buat semuanya. Oke, mantap. Ayo giliran Cici. Ayo silakan. Sama, terima kasih buat Prof. Uno yang udah memfasilitasi kita. Sama terima kasih juga buat Coach Ida Nur. Walaupun saya ini baru bergabung di Skies, paling baru sekitar 3 bulanan, tapi dapat kesempatan ini mengenal lebih banyak teman-teman yang lain, belajar banyak dari Mas Michael, ilmunya banyak, top banget. Saya baru di dunia entrepreneur, tapi banyak belajar. Nggak usah takut gagal,
karena itu prosesnya untuk kita bisa naik. Buat teman-teman yang lain, nggak usah takut untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita tuh mampu. Saya dulu sama, nggak kepikiran bakal jadi kayak gini. Dulunya kerja, working mom, sekarang jadi full mom, tapi bisa menghasilkan uang. Nikmatnya beda. Ibaratnya nemenin anak main di playground, tapi duit datang terus gitu. Kalau dulu kerja dulu baru ngasilin duit gitu kan. Harus kerja fokus kantoran. Kalau sekarang kerja mana aja duit bisa datang. Nikmatnya beda. Gitu. Yang penting kita harus belajar, nggak usah takut nanya, belajar terus. Udah kayaknya itu aja. Oke, terima kasih. Keren banget. Waktunya ini udah 9 menit kelebihan. Saya ucapkan selamat untuk usahanya dan semoga terus berkiprah, terus gigih, terus berkembang. Biar ciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi, bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Thank you, Pak Oke, Indra. Terima sama-sama. kasih ya. Selalu Terima kasih semua. Mas Michael. Sukses selalu semua. Amin. Amin. Oke. Oke, tadi teman-teman kita bincang-bincang ini sama teman-teman dari Skies. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cin, dari tadi saya nggak ngeliat ininya, saya bacain deh sekarang deh. Ya. Kalau ada, oh ada Rio Goyang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin. Atmojo, Masya Allah, sama juga, sehat, amin juga. Terus, eh, keren Bang Michael, semangat Mbak Cici. Hendra Lawadi, oh ini kayaknya nih saudaranya Michael nih, namanya Lawadi juga soalnya. Oke, Cin, makasih ya Cin. Ada Yositau, Yoyo, Cemungut. Thank you Cin, udah hadir di sini dan semangat terus dalam mendampingi teman-teman anggota Skies. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Assalamualaikum semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan buka puasa. Jangan lupa bagi yang puasa ya. Tapi bukan sekarang, nanti masih kira-kira jam 18 sekian. Ada Pak Bi. Apa kabar Pak Bi? Waduh, ini guru saya. Coach Idanur, Cin. Ini harus ngobrol-ngobrol sama Pak Bi nih. Untuk belajar. Ya, Cin. Ilmunya dalam perbrandingan. Wih, top Marco top. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum semuanya.